family with a great big hug and kiss from me to you. Won't you say you love me too? Halo, aku Ji dan ini adalah Diari di Hari Bahagia. Di sini aku bakal bercerita bukan hanya tentang hal yang bikin aku bahagia, tetapi juga hal yang aku pelajari selama aku tinggal lagi di rumah aku. Jadi, hari ini tepatnya 18 Mei itu adalah hari atau bulan kedua semenjak aku benar-benar pulang ke rumah. Jadi tanggal 18 Maret di kantor aku udah udah dipersiapkan untuk kerja di rumah, dan akhirnya setelah itu aku langsung siap-siap semua yang ada di kosan aku, yang penting-penting aku singkirin, aku bawa pulang ke rumah ke Bekasi. Dan akhirnya di sini aku bersama-sama keluarga aku. Jadi papa sama adik aku juga yang dari Surabaya pulang juga ke Bekasi. Kita semua tinggal di satu rumah yang sama, dan sejak saat itu perasaan yang aku dapetin tentang rumah ini sangat berbeda sama sebelumnya. Jadi bisa dibilang aku mendapatkan sudut pandang yang jauh berbeda. Disitulah aku ngerasa aku belajar banyak hal dan merenungkan banyak hal. 1. Aku belajar hati sebagai anak. Jadi setelah sekian lama aku tinggal sendiri, dan kita ya orang dewasa, kita ngerasa kita bisa ngelakuin banyak hal sendiri. Kita bisa mencari nafkah sendiri, kita mandiri, ngurusin segala sesuatunya sendiri. Tanpa sadar itu bikin kita menjadi sombong, dan itu bukan hal yang kita inginkan pastinya. Ketika kita pulang ke rumah, kita bertemu sama orang tua yang mengingatkan kita bahwa kita semua suatu kala pernah menjadi seorang anak yang bergantung kepada orang lain, yang merawat dia, yang membesarkan dia. Dan hati sebagai anak ini adalah sesuatu yang baik untuk kita pelajari kembali ketika kita sudah menjadi dewasa, sehingga kita tidak menjadi tinggi hati dan juga kita mau nurut sama seperti apa yang Tuhan harapkan juga dari kita, agar kita melihat dia sebagai bapaknya. Kita nggak perlu pintar, kita nggak perlu cerdas yang kayak gimana-gimana, tapi alangkah baiknya kalau kita memiliki hati sebagai anak yang mau nurut sama dia, yang mau bergantung sama dia. Kedua, bersyukur atas hal-hal sederhana. Ketika bangun tidur, terus nyium ada aroma makanan dari sana, dari luar tempat makan, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa sebagai anak kosan. Itu adalah suatu kemewahan sendiri, kemewahan tersendiri. Jadi ketika di rumah tuh semua hal-hal kecil ini tuh baru kerasa kalau ternyata wah, hal-hal sederhana seperti ini yang ternyata bikin bahagia. Bahkan fakta bahwa aku bisa pulang ke rumah dan aku punya keluarga untuk aku pulang aja, itu adalah suatu hal yang sangat bisa aku syukuri. Setia. Ini bisa kita lihat banget dari ajakan untuk di rumah aja. Jadi kalau misalnya dulu kita ada masalah di rumah, terus kita ngerasa aduh keluar aja deh, udah cari apa ya istilah kata, cari hiburan di luar gitu, kita kabur dulu dari masalah. Tapi di sini mau nggak mau kita harus setia sama orang-orang yang ada di rumah. Kita harus belajar untuk menyelesaikan segala sesuatunya gitu di sini. Jadi nggak ada lagi tuh kabur-kaburan. Kalau misalnya memang perlu kita renungkan dulu, ya udah kita renungin terus kita selesain. Kalau bisa kita langsung selesain, kita langsung selesain. Jadi ketika ada sesuatu, bukannya kabur. Belajar melayani dengan kasih. Di luar sana bisa saja kita melakukan hal baik karena dorongan-dorongan eksternal. Faktor-faktor eksternal ini misalnya karena kita nggak enak ketika kita diomongin orang lain, ih dia kok nggak baik ya, kayak gitu. Tapi ketika di rumah kita bersama-sama orang yang membuat kita ngerasa nyaman. Jadi ketika kita melakukan hal di rumah yang sekecil apapun itu, mulai dari nyuci piring, nyapu, segala macam, kita tergerak itu karena kasih, karena kita memang tulus mau membantu mereka, karena kita memang peduli sama mereka semua. Jadi belajar untuk melayani benar-benar dengan kasih yang tulus. Terakhir tapi juga gak kalah penting, bekerja sama. Belajar bekerja sama di rumah bukan hanya bekerja sama seperti kita di luar sana
kerja misalnya dalam organisasi dimana kita punya tugas A, yang lain punya tugas B, udah kita ngurusin tugas masing-masing aja. Di sini semuanya itu berkaitan. Kita harus menyadari kalau kita menunda pekerjaan kita. Misal aku menunda nyuci piring, itu adalah hal yang sering aku lakukan dulu. Hey Google, play Day 6. Okay, playing Day 6 on Spotify. Itu tuh bisa berdampak ke yang lainnya. Misalnya karena aku main nyuci piring, mama akhirnya nggak bisa langsung masak, yang lainnya nggak bisa langsung makan. Dan disitulah kita menyadari bahwa kita semua itu sangat dibutuhkan kontribusinya. Dan bekerja sama ini juga bukan cuma bekerja sama dalam hal praktikal seperti itu, tapi juga dalam hal spiritual. Kita semua diajak untuk bekerja sama, untuk saling mengingatkan satu sama lain, agar kita tuh bisa bertumbuh secara iman. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita di luaran ada komunitas agama atau komunitas lain yang mengajak kita untuk melakukan hal positif, di rumah kita juga diharapkan untuk menjadi komunitas kecil yang bisa benar-benar mengingatkan satu sama lain, mengajak satu sama lain, dan kalau bisa menemani satu sama lain dalam perkembangan iman. Misalnya dengan doa bareng, baca kitab suci bareng, dan juga misa online. Kita harus nih saling mengingatkan satu sama lain. Nah, itu dia hal-hal yang aku pelajari selama aku balik lagi ke rumah, kerja dari rumah bareng sama keluarga-keluarga aku. Kalau kalian gimana? Kalian ngerasain hal yang sama gak sih sama aku? Mungkin hal-hal yang aku ceritain tadi adalah hal-hal basic ya, tapi ya itu dia, itu adalah sesuatu yang baru aku sadari sekarang dan aku pengen membagikannya sama kalian. Dan ini juga ada satu cerita sih yang benar-benar aku ingat ketika aku merenungkan semua hal ini, yaitu cerita tentang anak yang hilang dari Injil Lukas. Aku merasa mungkin selama ini aku pernah menjadi anak bungsu itu, yang keluar dari rumah merasa aku memiliki hidup yang baik dengan gak nurut orang tua aku atau ya pokoknya berfoya-foya, tapi nggak ada yang membahagiakan pulang lagi ke rumah disambut dan bahkan dirayakan. Dan aku juga pernah ngerasain menjadi anak sulung itu, dimana aku sudah terbiasa di rumah, aku ngerasa aku udah ngelakuin segala sesuatu dengan baik, tapi aku nggak ngerasa aku cukup dirayakan dengan baik. Padahal tuh kenyataannya berada di rumah sendiri adalah suatu anugerah tersendiri. Dan dengan aku ada di rumah, semua yang jadi kepemilikan ayah aku, ibu aku, itu menjadi kepemilikan aku juga. Itu dia dari aku di Diari di Hari Bahagia. Semoga hari kalian juga bahagia, dan jangan lupa untuk membagikan cerita kalian yang membahagiakan itu untuk membuat yang lainnya ikut bersenang-senang bersama kalian. Sampai situ dari aku, sampai jumpa dan salam damai.